minute. Who are you? Wah, kamu nanya? Udah, biar aku kasih tahu ya. We are from Group 13. Tujuan pembelajaran yang pertama mengetahui bagaimana cara menciptakan visi misi yang baik. Yang kedua, memahami bagaimana cara mengelola konflik yang baik, bernegosiasi, serta mendiagnosis masalah kinerja pada individu, grup, dan organisasi. Ketiga, dapat memahami bagaimana cara membangun tim yang baik guna mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana cara menyikapi perilaku karyawan yang melanggar aturan dengan cara memberi hukuman. Visi menggambarkan cita-cita organisasi apa yang ingin dicapai di masa depan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Selain itu, visi seorang pemimpin dapat memberikan efek luas pada bawahannya. Oleh karena itu, pemimpin perlu menciptakan visi yang menarik. Materi yang selanjutnya yaitu 4 komponen menciptakan visi yang menarik. Yang pertama yaitu ide atau gambaran masa depan. Komponen ide dari visi, seorang pemimpin perlu mengidentifikasi dengan jelas situasi saat ini yang dihadapi tim. Yang kedua yaitu harapan, nilai dan standar kinerja. Visi seorang pemimpin juga perlu menggambarkan dengan jelas harapannya terhadap perilaku anggota tim. Yang ketiga, energi emosional atau kekuatan dan gairah. Dalam menyampaikan visinya, seorang pemimpin harus menyampaikan menggunakan energi emosional sehingga menghasilkan pesan yang menarik. Dan yang terakhir yaitu edge atau cerita, analogi, dan metafora. Edge menyertakan kisah dan contoh pribadi yang dapat membantu mewarnai gambaran masa depan tim, juga dapat menyertakan slogan, analogi, dan metafora untuk membantu memperjelas dan menyederhanakan kemana arah tim atau apa yang diperjuangkan. Konflik adalah pertentangan antara kedua belah pihak atau lebih, di mana setiap pihak memiliki keinginan yang berbeda. Tapi kalian tahu nggak sih, konflik itu bisa berujung positif bagi perusahaan, tergantung bagaimana cara kita menangani konflik tersebut. 5 pendekatan mengelola konflik menurut Thomas Kelman Model. Metode avoiding. Orang di posisi ini cenderung menghindari konflik. Metode collaborating. Metode ini berorientasi pada win-win solution. Metode compromising. Pada posisi ini terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, namun tidak semua keinginan terpenuhi. Ada hal yang harus dikorbankan demi pihak lain. Metode accommodating. Pada posisi ini, seseorang mengalah walaupun sebenarnya dia ingin hal yang lebih baik. Metode competing. Pada posisi ini, orang cenderung melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Untuk menyelesaikan konflik, tentunya kita harus bernegosiasi sehingga dapat menyatukan pikiran. Dan berikut 4 prinsip negosiasi menurut Roger dan William. Yang pertama, pisahkan orang dengan masalahnya. Kedua, fokus pada apa yang masing-masing pihak inginkan. Ketiga, kembangkan pilihan-pilihan yang ada. Dan terakhir, gunakan kriteria yang objektif. Diagnosa masalah kinerja pada individu, grup, dan organisasi. Dalam melakukan diagnosa organisasi, ada 2 tahapan yang perlu dilakukan, yaitu identifikasi permasalahan dan identifikasi solusi. Faktor yang mempengaruhi masalah kinerja. Miscommunication. Dalam banyak kasus, kelompok berbakat dan terampil mencapai tujuan yang salah karena miskomunikasi, atau duduk diam sambil menunggu instruksi yang tidak pernah datang. Peluang. Kinerja juga dapat dibatasi ketika karyawan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan keterampilan yang diperoleh. Kemampuan. Terkadang, pengikut dan tim tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau kinerja di atas harapan. Motivasi.
Tanpa motivasi, seorang karyawan tidak akan merasa antusias menyelesaikan pekerjaannya dan juga mudah putus asa apabila mengalami kegagalan, sehingga dapat mempengaruhi kinerjanya. Salah satu faktor untuk mencapai tujuan organisasi adalah tim memiliki kinerja tinggi. Tidak heran apabila tim memiliki kinerja tinggi sangat dibutuhkan pada saat ini. Apalagi persaingan pada zaman sekarang yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pemimpin harus tahu bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja timnya. Cara meningkatkan kinerja tim menurut J. Richard Hackman. Yang pertama yaitu memberikan perintah dan tugas yang jelas. Bagi divisi yang kedatangan anak baru, berikanlah pada mereka perintah dengan jelas. Kemudian sampaikan juga hal-hal yang seharusnya mereka capai. Yang kedua, pelatihan dari atasan. Karena bimbingan tersebut akan menjadi bekal bagi mereka untuk semakin mengerti dan mengenal pekerjaan baru. Mentransfer ilmu juga bisa semakin mempererat hubungan antara karyawan baru dan karyawan lama. Ketiga, ciptakan kondisi kerja yang stabil. Dengan begitu, para karyawan bisa lebih tenang dalam menyelesaikan tugas harian dan target kerja bisa cepat tercapai. Yang keempat, organisasi tim yang terstruktur. Karena struktur organisasi yang jelas membuat karyawan akan fokus pada pengembangan dan penyelesaian job desk masing-masing. Perusahaan yang mendukung. Untuk menciptakan kerjasama tim yang solid, tak bisa hanya mengandalkan para anggotanya saja yang mengusahakan. Pihak perusahaan juga harus ikut andil. Hukuman. Dalam kasus ini, pemimpin pasti menginginkan karyawan dengan kinerja yang optimal dan baik. Agar mendapatkan karyawan dengan kinerja optimal, pemimpin harus memiliki motivasi baik untuk karyawannya. Motivasi yang dimaksud di sini bisa berupa reward ataupun hukuman. Namun, tidak semua hukuman dapat memberikan efek jera bagi karyawannya. Bisa saja melakukan pemberontakan. 3. Cara efektif dalam memberikan hukuman. Yang pertama, berikan peringatan secara lisan. Yang kedua, memotong gaji atau tunjangan. Yang ketiga, memberikan konseling khusus. Kesimpulannya adalah, untuk mengoptimalkan kepemimpinan, seorang pemimpin harus bisa menciptakan visi yang menarik dan memiliki keterampilan bernegosiasi untuk menyelesaikan konflik, meningkatkan kinerja tim dengan cara memotivasi bawahannya, baik dengan memberi rewards atau hukuman.